Berikut langkah-langkah menganalisis regresi linear sederhana. Dengan soal, dalam 12 bulan sebuah perusahaan mencatat besarnya biaya iklan yang dikeluarkan dan hasil perusahaan yang didapat perusahaan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di sini kami sudah memiliki data penelitian di mana variabel bebas dan variabel terikat. Biaya iklan variabel X, pendapatan dengan variabel Y. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS dan kita menginput datanya di variabel view dan data view. Kemudian di sini kita buat biaya iklan, kemudian pendapatan, lalu desimalnya kita ganti 0. Dan measure-nya scale. Kemudian kita masukkan data ke data view. Kita copy. Kemudian pendapatan. Kita copy kembali. Kemudian kita ke analis, regresi, lalu linear. Biaya iklan kita pindahkan ke dependen, dan pendapatan kita pindahkan ke independen. Kemudian ke statistik ini kita checklistkan semuanya. Lalu continue, lalu OK. Data output di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel biaya. Dan pendapatan sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan adalah metode enter. Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa besarnya nilai koefisien korelasi R sebesar 0,710. Dari tabel tersebut, diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,504, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau biaya iklan terhadap variabel terikat sebesar 71,0%. Untuk ANOVA, dari objek di atas tersebut diketahui adalah nilai F dihitung sama dengan 13,224 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel biaya iklan atau X terhadap variabel pendapatan dalam kurung Y. A sama dengan angka konstan dari koefisien. Dalam kasus ini nilainya sebesar 2,594. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada skor biaya iklan X, maka nilai koefisien pendapatan Y adalah sebesar 2,594. B sama dengan angka koefisien regresi, nilainya sebesar 0,690. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% biaya iklan atau X, maka pendapatan Y akan meningkat sebesar 0,690. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa biaya iklan atau X berpengaruh positif terhadap pendapatan Y. Sehingga pendapatan regresi adalah Y sama dengan 2,594 ditambah 0,690. Uji hipotesis
membandingkan nilai signifikan dengan 0,0505. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikasi, hasil output SPSS adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada biaya iklan terhadap pendapatan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada biaya iklan atau X terhadap pendapatan Y. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada biaya iklan atau X terhadap pendapatan Y. H0 tidak ada biaya iklan X terhadap hasil pendapatan Y. HA sama dengan tidak ada pengaruh biaya iklan X terhadap pendapatan Y. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,03, lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada biaya iklan X dan pendapatan Y. Uji hipotesis membandingkan nilai hitung dengan T-tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam diuji T adalah nilai T hitung positif. Jika nilai T hitung lebih besar T-tabel, maka ada pengaruh biaya iklan X terhadap pendapatan Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh signifikan biaya iklan X terhadap hasil pendapatan Y. Nilai hitung T negatif jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ada X terhadap pendapatan Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada biaya iklan X terhadap pendapatan Y. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai T hitung sebesar 3,636. Karena nilai T sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T-tabel. Adapun rumus dalam mencari T-tabel ialah nilai A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Nilai T-tabel 0,025 dibagi 13, kemudian kita lihat pada distribusi nilai T-tabel. Download distribusi nilai T-tabelnya. Maka didapat nilai T-tabel sebesar 2,20. Karena nilai T hitung sebesar 3,636 lebih besar dari T-tabel 2,20, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada biaya iklan X terhadap pendapatan Y. Karena nilai T hitung sebesar 3,636 lebih besar dari T-tabel 2,20, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada biaya iklan X terhadap pendapatan. Adanya histogram pendapatan, yaitu MEA-nya 53,47, standar deviasinya 20,483, respondennya 15. Yaitu berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,636 terletak pada area berpengaruh positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif hasil biaya iklan X terhadap pendapatan Y. Dari data output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,504. Nilai ini mengandung arti bahwa biaya iklan atau X terhadap pendapatan Y adalah 50,4%, sedangkan 49,6% hasil produksi dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Baiklah, kesimpulan dari analisis regresi linier sederhana ini adalah bahwa biaya iklan atau X berpengaruh positif terhadap pendapatan Y.
dengan total pengaruh sebesar 49,6%. Pengaruh positif ini bermakna semakin meningkatnya biaya iklan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil pendapatan.